Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dalam mapel pelajaran PPKN. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menghargai keberagaman baik suku, ras, budaya, dan agama di lingkungan sekolah sebagai bentuk keutuhan NKRI. Peserta didik dapat menghormati pendapat teman ketika berdiskusi. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya daerah dalam bingkai keutuhan NKRI. Materi yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan karakteristik keberagaman dalam lingkungan yang menyangkut suku, agama, budaya, dan gender. Yang pertama, kita akan membahas tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Suku bangsa memiliki struktur sosial yang jelas dan tertata baik, khususnya di antara masyarakat Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Kepulauan Timur, dan Tanah Papua. Di sini suku bangsa berarti unit sosial madat tertinggi yang terdiri dari satu atau lebih marga dalam bahasa Ambon, yang dikenal sebagai mata rumah. Setiap marga atau mata rumah atau fam memiliki minimal satu keluarga. Dalam kasus unik, khususnya di antara bangsa Papua, ada contoh di mana satu marga hanya terdiri dari satu keluarga atau satu suku yang memiliki satu marga saja. Kemudian yang berikutnya ada keberagaman ras. Ras di sini yaitu penggolongan suku bangsa yang didasarkan pada ciri-ciri fisik, asal-usul wilayah, serta bahasa. Pengertian ras dari bahasa Prancis race yang berarti dari bahasa Latin radic atau akar, yaitu suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotip, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Jenis-jenis ras. Jenis-jenis ras di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ras Negroid, yang kedua ada ras Kaukasoid, yang ketiga ada ras Australoid, yang keempat ada ras Mongoloid. Ras Negroid. Ras Negroid adalah ras manusia yang mendiami benua Afrika di sebelah gurun selatan gurun Sahara. Ciri dari ras Negroid yaitu kulit yang berwarna hitam dan rambut keriting. Kemudian ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid adalah ras manusia yang menetap di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara.
Ciri dari ras Kaukasoid yaitu biasanya berkulit putih, namun ini tidak selalu benar. Oleh beberapa pakar, misalkan orang Ethiopia dan orang Somalia dianggap termasuk ras Kaukasoid. Yang berikutnya, ras Australoid. Ras Australoid mendiami bagian selatan India, Sri Lanka, dan beberapa kelompok di Asia Tenggara serta Papua. Kepulauan Melanesia dan Australia. Untuk kelompok di Asia Tenggara, orang asli di Malaysia dan orang Negrito di Filipina. Di sini ada contoh beberapa bentuk fisik. Kemudian ras Mongoloid. Ras Mongoloid di sini mendiami Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika. Pembagian dari ras Mongoloid terdiri dari ras Asia Utara, ras Asia Tenggara, dan ras Indian Amerika. Ciri dari ras Mongoloid di sini berkulit kuning. Kemudian ada keberagaman budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya memiliki beberapa elemen atau komponen. Yang pertama, kebudayaan material, yang kedua, non-material, dan yang ketiga, lembaga sosial. Di sini ada contoh-contoh dari beberapa bentuk kebudayaan. Ada tarian daerah, beberapa kesenian di situ juga merupakan contoh dari bentuk keberagaman budaya. Kemudian ada keberagaman agama. Agama di sini adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Agama di sini memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Di sini ada contoh-contoh beberapa gambar bentuk bangunan agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Bisa kalian lihat contoh bentuk bangunan dari masing-masing agama. Di sini para pemuka agamanya dari masing-masing agama. Kemudian ada keberagaman gender. Gender di sini dalam sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin individu dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. Di sini ada contoh dari gender, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Walaupun ada perbedaan laki-laki dan perempuan, namun harus ada kesetaraan gender. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi tersebut, kemudian di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan tugas ini di lembaran, kalian tulis soalnya, dan kalian jawab sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini. Demikian pembelajaran online kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Asr. Nah, anak-anak, sampai ketemu lagi di pembelajaran online Mapel PPKN pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.